Sejak kami dilantik, kami telah melakukan beberapa program kerja. Yang pertama, kami melakukan kunjungan ke Jawa Timur untuk inventarisasi beberapa data penunjang untuk mensukseskan perjalanan kita menjadi rumah. Setelah itu kami ke Bapak Sipekel sebagai ketua tim. Terus kemudian di Kodim Pusat kami sudah diskusikan banyak hal dan mereka untuk siap diserahkan kepada Bapak Gubernur. Selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Gubernur untuk memberikan pernyataan pers PON pada 9 September yang sekaligus dengan pernyataan baru. Ke Jawa Timur, lalu ke Riau, dan hari ini kita sudah menemukan di formulir yang sudah diambil di Kodim Pusat. Saya ingin mau sampaikan bahwa ini adalah satu pekerjaan besar yang melibatkan semua orang, bukan hanya sekedar gubernur atau gubernur, tapi lebih pada masyarakat Papua. Masyarakat Papua sangat merindukan, mengharapkan bertahun-tahun lamanya menjadi tuan rumah di pelaksanaan PON di Papua. Karena masyarakat Papua lahir dengan olahraga, jadi kadang kita menjadi sumbangan terbesar untuk prestasi Indonesia. Karena itu ini waktu yang tepat, pemerintah harus menghargai para rakyat Papua dan memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk menjadi tuan rumah PON ke-20 tahun 2020. Pada tanggal 29 April kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden salah satu item yang kita sampaikan adalah keinginan rakyat Papua menjadi tuan rumah PON tahun 2020. Mereka dan Presiden sendiri menyampaikan semua usulan itu dia terima. Kemudian beliau sampaikan kepada Menko Ekonomi untuk mengkoordinasikan semua program yang kita sampaikan, termasuk PON yang PON di Papua. Dan hasil yang kita capai hari ini tanggal 3 Juni yang lalu saya dipanggil untuk mendengar dengan pendapat Dewan DPR Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua 1 Rio Budi Santoso, yang pemerintah dihadiri oleh 7 kementerian, lengkap hadir dengan dirjennya, wakil menterinya. DPR minta penjelasan tentang 20 item yang kita sampaikan pada tanggal 29 April kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian DPR perlu mendapat penjelasan resmi dari pemerintah, sehingga Pak Menko Ekonomi mewakili pemerintah menyampaikan hasil yang mereka sudah sepakati. Salah satu ya PON juga disetujui. Dengan demikian saya pikir saya punya keyakinan pasti kita jadi tuan rumah. Ya, ini keyakinan kita pasti jadi tuan rumah, dan saya lihat kesiapan kita, antusiasme daripada masyarakat orang Papua sangat luar biasa. Kemudian tim Prapon juga sudah bergerak jauh. Dengan seperti ini
saya pikir kalau kita sudah bisa mengajukan berbagai persyaratan yang diminta oleh KONI pusat, kalau kita sudah lengkapi, dan akhirnya kan ada 3 besar ya, 3 besar akan masuk ke presiden untuk menjadi keputusan presiden. Dari sisi politik, keperpihakan keuntungan itu ada di kita, di Provinsi Papua. Dari sisi politik. Artinya kita juga harus kerja keras untuk melobi KONI-KONI di seluruh Indonesia. Dalam kenapa kita mau laksanakan KONI di Papua? Pertama jelas ya, prestasi olahraga Papua harus kita tingkatkan. Karena beberapa tahun terakhir kita justru setiap mengikuti PON kita justru semakin kemunduran. Ya, uang banyak tapi justru kita mundur. Pada saat kita tidak punya dana, kita berkisar di 5 besar atau 6 besar. Sekarang bukan 5 besar lagi, sudah semakin jauh. Nah, sehingga kita perlu memberi motivasi kepada masyarakat olahraga Papua. Kita orang Papua lebih mencintai olahraga, sehingga saya pikir ini memberi semangat untuk kemajuan Papua, olahraga di tanah Papua. Itu pertama. Kedua adalah ini praktisnya kita, harga diri kita ada di situ, martabat kita ada di situ. Jadi saya pikir ini praktisnya. Kedua adalah, ya, ketiga adalah kita bicara pertumbuhan ekonomi lebih ini kegiatan kami dilaksanakan. Saya yakin ekonomi luar biasa, akan bertumbuh luar biasa di tanah Papua. Itulah sebabnya kita akan menunjuk Bank Indonesia untuk dia lakukan survei dulu. Kira-kira pertumbuhan hari ini ya 7-8% ya, gambaran kemarin. Hanya gambaran yang sudah disampaikan bisa sampai 12-13% kalau ini kita sudah poin ini kita bisa laksanakan dan ini tuan rumah. Jadi saya yakin dengan ini pertumbuhan ekonomi harus terjadi di tanah Papua. Dan ya, kita kedepankan bagaimana kita selenggarakan secara kehati-hatian kita untuk menjadi tuan rumah. Karena kadang ya, kita terlalu semangat, mungkin ini itu juga bisa menjadi hambatan atau dalam penyelenggaraan. Kita sudah salah keputusan, dampaknya juga kita sudah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini pelajaran sudah ada di kita, Riau, ya, mungkin kita sudah tahu mulai masuk tahanan karena ini gara-gara PON. Kita mau di Papua tidak terjadi, ini pelajaran untuk kita. Dan kita berharap memang tidak boleh terjadi. Ya, kita laksanakan, sungguh-sungguh kita laksanakan, saya yakin sukses yang luar biasa. Ya, karena PON 2020 itu kami dua sudah tidak pernah jabatan. Ya, jadi jangan berpikir politis dulu. Tidak ada urusan politik. Ini hanya momen saja. Momen anak-anak Papua ingin jadi tuan rumah itu saja. Itu yang kita perjuangkan. Nah, jadi pada menegakkan harga diri kita, martabat kita sebagai orang yang gemar dengan olahraga di tanah Papua, dan ini kita tingkatkan, kita gerakkan, kita dalam pertandingan tanah untuk pastikan bahwa kita adalah tuan rumah. Saya dapat laporan dari tim Prapon yang sudah diutus dan mereka sudah kembali, ada formulir yang kita sudah bawa, kita akan isi, kita lengkapi.
termasuk pembiayaan. Setiap tahun kita harus ada cadangan dana cadangan. Setiap waktu itu harus ini untuk memancing itu pancingan kan atau apa namanya ini. Jadi saving begitu ya. Kita taruh 100 miliar setiap tahun deh. Nah itu saving kita untuk ini sehingga kita punya nilai kita dengan uang itu sudah. Kemudian ada syarat-syarat lain tentang melengkapi apa ini ada sekitar 16 ayat ini harus kita isi dan kita lengkapi. Ada administrasi, ada yang memang kita siapkan konsultan perencana yang harus disiapkan masterplannya. Kemudian ada surat dukungan. Surat dukungan ini juga termasuk dukungan dari KONI. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kita sepakat sama-sama kita segera laksanakan musyawarah musda KONI. Jadi ini musyawara ini kita segera laksanakan. Katanya kemarin mereka berkata itu silakan jalan, tapi ini Prof silakan jalan, tapi ini harus kita bentuk atau rombak ini KONI. Ya, mungkin kita tetapkan tanggal berapa ya? Ini lebih cepat lebih bagus. Setelah Lebaran saja kita musyawarah. Kemudian saya juga sudah lakukan pertemuan dengan DPR Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk minta dukungan. Ya, itu sudah pasti, tapi dukungan pembiayaan dan ada satu gagasan, ya mungkin ini semua orang mungkin tidak terima, tapi saya sempat bicara di DPR, kira-kira bisa kan tidak kita bikin Perdasus, ada namanya penutup Papua. Ini baru wacana kita ini, kalau kita bisa bikin penutup Papua, satu item dengan apa PPH-PPN, tapi ada PP penutup Papua. Tapi memang ini harus dibicarakan, jangan sampai orang salah bicara ke kita. Ini kayak apa, jangan sampai kita dirampok apa, tapi memang harus dipikirkan. Kita bisa ambil 0,sekian% saja. Seluruh kontrak-kontrak di Papua, ini kita Perdasus taruh di Papua dan tinggal potong masuk untuk membiayai ini. Bisa atau tidak itu juga mungkin jadi diskusi kita kemarin. Saya pikir ini mungkin harus disosialisasi, dibicarakan. Nah ini menyangkut regulasi, jadi ini hanya gagasan saja, tapi kita bisa lakukan yang tidak. Karena saya yakin pengusaha Papua itu untuk besar-besar. Yang penting kita pengurusnya di bawah PPH-PPN, tidak lebih dari PPH-PPN. Itu bisa kita lakukan, kalau itu memungkinkan mungkin bisa, kalau tidak ya kita juga tidak. Ini hanya gagasan saja. Kemudian saya juga sudah minta dinas harus dibentuk dinas olahraga dan pemuda. Jadi Disporda, tidak Disporda, kita pakai Disporda, dinas olahraga dan pemuda. Ya, kita mau balik dia. Nah, ini juga ya, Disorda. Ya, kita balik. Olahraga baru pemuda. Kita balik. Disorda. Nah, kemarin kita juga sudah bahas dari eksekutif kita lancar sama-sama untuk tidak lagi bergabung di pada urusannya khusus pendidikan budaya saja. Tidak usah urus pemuda olahraga lagi. Kita sebut Disorda. Ini juga kita supaya dia juga ya lebih ini fokus. Jadi kita harap untuk pembiayaan, saya pikir
DPR juga sudah sepakat tadi juga saya ketua dan beberapa kota untuk setelah saya dapat laporan dari ini kita punya tugas lagi ada satu namanya ada cadangan dan ada cadangan untuk ini itu juga saya sudah sampaikan. Saya harap ini bisa kita lihat pada induk ini dari 2012 kita segera sahkan ini kita bisa diskusi dengan ini dan diskusi atau kita sepakat untuk kita siapkan anggaran untuk persiapan itu. Terus kami punya tempat sport center ini ya saya pikir ya di Timika ada ya. Di Timika sedang dibiayai lebih kuat, tapi itu sudah standar internasional. Atletik maupun renang semua ini pembiayaan besar itu di kota 200 miliar lebih yang sudah bangun ini luar biasa. Ini ya, saya pikir kalau kita kasih sport center yang banyak kita tinggal kami sedang berusaha tanah kampung harapan itu rasanya ada 2. Jadi kita mau selesaikan, dana sudah ada, dana sudah cair sekitar 10 miliar kita bayar. Kalau kita bayar itu luar biasa, 60 hektar itu tanah besar itu. Bisa kita bangun venue atau apa kita pembukaannya di situ stadion utama gitu. Tadi itu 60 hektar milik Pemda. Dan gimana daripada ini orang pengusaha-pengusaha mau bangun hotel rame-rame mau masuk ke Papua ini. Saya didatangi banyak orang mau minta izin untuk bangun hotel berbintang di sini. Wah, kenapa mau bangun di sini? Ya, kita dengar ada PON di Papua. Seperti apa? Osho ini siapa? Osman Sabta. Itu dia mau datang mau bangun di Papua. Dia bilang saya punya hotel di Bali itu tidak ada yang bisa saya ini dari hotel-hotel. Benar kan? Hotel Stone ya? Stone. Di depan. Itu yang termahal hari ini di Bali itu di itu. Dia bisa mau bangun di Papua lagi. Dia bilang begitu. Ada dengan pon ini. Ada kelihatan ada pembicaraan di Jakarta itu juga sudah ramai. Tentu Menteri Kabinet juga hadir. Jadi ini memang luar biasa. Karena itu intinya pada teman-teman di Indonesia kita siap menjadi ya, pemerintah sepakat, rakyat Papua juga sepakat. Ya, kasihlah kami kasih sini dengan lebih bagus langsung kepres saja. Kami tidak punya kemampuan untuk lobby ke KONI provinsi ini. Ya, itu kamu terjemahkan di situ. Ya, saya pikir dari saya seperti itu. Intinya kita yang disampaikan oleh Bapak Gubernur memang kami menyampaikan dalam perspektif pandangan dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan juga didampingi oleh Ketua DRP dan DPRD telah menyampaikan permohonan Papua menjadi tuan rumah ke PON ke-20 tahun 2020, puncaknya pada tanggal 29 April 2013 lalu di Istana Kepresidenan, dan Bapak Presiden memberikan apresiasi atas inisiatif yang sangat progresif ini, satu keberanian dari pemerintah Provinsi Papua untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah. Dan Bapak Presiden sampaikan bahwa ini adalah sebuah momen bersama kita. Kalau sesuai dengan landasan konstitusi kita, terutama di Undang-Undang tentang keolahragaan tahun 2000
kelima bahwa event-event olahraga seperti ini tidak hanya sebagai momen untuk prestasi atau dalam konteks olahraga saja, tetapi momen olahraga merupakan momen penting untuk memperkuat kesatuan bangsa. Semangat bangsa ini yang harus ditanamkan. Jadi olahraga menjadi hal yang penting. Bahkan dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden selalu mengungkapkan bahwa membangun hati, jadi developing mind and heart of Papuan people through sport and art. Jadi membangun hati dan pikiran saudara-saudara kita di tanah Papua melalui sport, melalui olahraga dan seni. Itu pandangan filosofi dari Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden memberikan dukungan yang besar kepada Papua sebagai tuan rumah. Dan kami juga mendampingi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur selama hampir 10 hari di Jakarta, bertemu dengan Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menko Kesra, Bapak Menpora, kemudian semua menteri, yang ada 10 menteri, beliau berdua ketemu setelah tanggal 29, dan setiap momen itu disampaikan bahwa Papua siap menjadi tuan rumah, ditambah dengan dukungan politik. Beliau berdua juga bertemu dengan Wakil Ketua DPR Pak Priyo Budi Santoso dan mengungkapkan hal ini. Bahkan Pak Priyo sampaikan saat itu Pak Gubernur, beliau akan membuat surat dukungan politik dari DPR RI bahwa Papua menjadi tuan rumah, dan ini adalah sebuah semangat kebangsaan untuk kita. Dan tentu tidak hanya ini, tadi diungkapkan oleh Bapak Gubernur bahwa ini adalah sebuah olahraga prestasi, bahwa talenta-talenta kita di tanah Papua juga merupakan potensi untuk bibit-bibit unggul olahraga nasional. Dan kedua adalah ini adalah sebuah prestisi, identitas, jati diri. Bahkan Bapak Presiden menempatkan Papua sebagai tuan rumah ini sebetulnya dalam rangka kemuliaan bagi orang Papua. Saya pikir ini kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, bahwa ini adalah sebuah kemuliaan bagi kita orang Papua. Tentu dan sejalan dengan itu pasca tanggal 29 April, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan juga tim POR juga telah saat itu bersamaan perayaan Pesta Emas 50 tahun Papua juga mengadakan semacam gaung awal yang kita bisa sebut soft launching. Saat ini persiapan panitia untuk grand launching, tapi pada tanggal 5 di Bundaran HI itu sekitar hampir 5.000 masyarakat Papua yang ada di Jakarta dan sekitarnya hadir bersama Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur soft launching Papua sebagai tuan rumah. Saat itu juga dihadiri oleh beberapa internasional NGO, Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Dipo Alam juga hadir pada hari itu tanggal 5. Kemudian diakhiri dengan pelepasan balon Papua siap menjadi tuan rumah POR. Saya pikir ini merupakan langkah-langkah Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di level Jakarta. Mudah-mudahan semua kita bisa bekerja satu hati, satu tujuan. Kata saudara-saudara kita ini satu BKI, satu BKI, satu hati, satu tujuan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh stakeholder memangku kepentingan di dunia olahraga bisa berjalan. Dan kami juga teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bahwa momen ini tidak hanya sport saja yang kita dorong, tapi tentu menjadi momen kultural. Jadi sanggar-sanggar seni hidup, kemudian event-event pariwisata hidup, jadi semua bergerak. Masyarakat bergerak menjadi sebuah gerakan, tidak hanya POR sebagai sebuah event yang tunggal, tapi momen PON menjadi sebuah gerakan kultural, gerakan bersama dari masyarakat untuk hidup, baik dari sisi olahraga, dari sisi budaya, pariwisata, perdagangan dan sebagainya. Tentu investasi akan mengikuti hal itu. Itu tambahan dari kami. Yang kedua adalah kami siap, Bapak Gubernur sebagai laporan dan Bapak Wakil Gubernur, juga untuk teman-teman di panitia daerah, kami siap dengan apa yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur bahwa ada proses administrasi yang kita jalankan memenuhi 16 kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian tentu itu langkah administratif, tapi juga tentang langkah politik menunggu 3 calon yang akan masuk ke meja Bapak Presiden. Kami juga akan menyampaikan hal
kami sebagai status presiden untuk memberikan penekanan, penajaman dan mengingatkan kembali apa yang Bapak Presiden telah ungkapkan tanggal 29 April 2013. Demikian dari kami tambahan Bapak Gubernur dan Bapak Wali. Terima kasih. Dan tentang persiapan pelaksanaan PON 2015 sekali masih bisa dikatakan masih banyak dan masih kekurangan sekali. Dan tentunya pelaksanaan PON akan cukup. Untuk itu bagaimana persiapan? Karena ini pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Bagaimana persiapan daripada untuk pembangunan prasarana? Ya, kita bisa bicara seperti yang tadi saya sampaikan, ya, 7 tahun itu sudah cukup waktu. Di provinsi lain itu tidak 7 tahun, itu rata-rata bulanan atau 2 atau 3 tahun. Kita 7 tahun menjadi siapa kita. Nah, jadi sarana prasarana kita yang miliki hari ini, misalnya potensinya ada fasilitas olahraga yang kita miliki dan saat ini baik yang ada di kabupaten kota seperti Timika. Tentu kita akan menjadi tuan rumah. Ada pilihan opsi kita ini mana, punya tuan rumah Jayapura saja kah, atau Papua kah, atau Papua Barat kah, opsi ini kan kita bisa ya ini kan, jadi ya tentu kita lihat memang kita harus sudah mulai. Salah satu kemarin kita bangun apa itu di Buper itu asrama olahraga itu. Jadi kita akan inventarisasi seluruh potensi sarana prasarana yang kita miliki maupun potensi untuk kita bangun. Salah satu tadi saya bilang di apa itu ya kalau tanah kita sudah memiliki ya itu kan bangun saja tuh. Kita tahu juga bahwa pembiayaan ini kan tidak saja dari APBD kita. Kalau sudah kepres itu sudah sering dana. Contoh sekarang di Riau ini mereka 1,2 T ya. Katakan 5 tahun atau 6 tahun kita tahu 100 miliar dengan deposit. Ya, apa cadangan kita tambah lagi dengan APBN kita bisa capai. Nah, pembiayaan kita bisa ini. Nah, mungkin juga setiap tahun kita ya, apa yang harus kita bangun. Kita bisa hitung di situ. Ini mungkin ya sarana yang sudah ada ya kita harus ini perlu direhab, perlu ditingkatkan. Terus yang mau bangun di mana kita mulai anggarkan itu sudah bisa. Seluruhnya biaya tidak semua dari biaya ya swasta juga. Swasta sekarang seperti tadi program-program menyiapkan bangun hotel. Jadi akumulasi saya pikir dari seperti poros dunia harus kita siapkan. Kita punya dana ada, tapi kemauan ada atau tidak, itu saja. Juga kita perlu bicara juga dengan semua termasuk pihak kepolisian,
Kodam, ya, kita semua siap. Kenapa tidak kita ini? Ada kemauan atau tidak? Kita mulai dengan kemauan, kita mulai dengan keinginan yang kuat. Ya, seperti itu tidak salah bicara tadi. Begitu. Teman-teman wartawan ada sekitar 70 orang untuk ikut ke Porwanas di Banjarmasin. Di sana itu kita akan bertemu seluruh teman-teman wartawan. Mungkin pada kesempatan itu ya saya kira momen untuk menuju PON 2020 untuk Papua mungkin kita akan coba ya istilahnya masyarakat kan itu di sana lah, mempublikasikan kepada teman-teman di sana bahwa kami Papua akan menjadi tuan rumah untuk PON 2020. Ya, sedikit-sedikit kami membantu Bapak begitu. Itu yang pertama Bapak. Tapi, ya, bulan September Bapak, awal. Kami baru mau menuju Porwanas itu tanggal 4 sampai tanggal 10 September kegiatannya. Kemudian Bapak, ada pertanyaan kedua yang ingin kami sampaikan. Ini terkait dengan pelaksanaan PON itu sendiri. Karena begini Bapak. Selama Bapak kampanye kemarin, itu sama sekali tidak terungkap bahwa Bapak akan melakukan PON di 2020. Yang Bapak sampaikan di panggung kampanye itu bahwa Bapak akan memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Olahraga, Bapak bicara saja olahraga. Ya, Bapak bicara dalam konteks olahraga. Tapi Bapak tidak bicara soal PON. Kemudian tiba-tiba Bapak mengumumkan soal PON 2020 di Jakarta. Kami luar biasa Pak, kami sambut baik itu. Berarti estimasi kami bahwa Pak Baswedan punya rencana itu akan putus di tengah jalan, ternyata berlanjut. Artinya Bapak meneruskan itu. Ya kan begitu toh Bapak? Ya, kami mendukung itu. Pertanyaannya sekarang Bapak. Jadi kami maaf Bapak. Kemudian pertanyaan sekarang begini Bapak. Begitu banyak Bapak punya program untuk mensejahterakan rakyat. Ini tidak kecil loh Bapak, PON 2020 ini. Bapak akan terkuras tenaga dan pikiran untuk itu. Kapan Bapak mau sejahterakan rakyat? Bapak punya program, perkiraan kami akan sulit dijalankan itu Pak. Artinya ini perkiraan kami, pembicaraan kami di kalangan teman-teman. Ya kami segera sampaikan saja ini Pak. Saya kira begitu Pak. Dan terakhir Pak. Ya, terima kasih Bapak. Saya pikir saya kampanye kemana-mana. Ya, toh. Jadi, ya, saya tidak tahu Pak punya program dulu ini, saya tidak pernah dengar. Saya tidak pernah dengar. Ya, bukan program, dia mimpi. Kita program. Kita program karena prospek itu rencana, jadi mimpi jadi kita ganti dengan prospek. Kita mulai dengan itu. Jadi mimpi itu kita ganti begitu jadi ini. Menurut saya itu dia putar-putar tidak bisa masuk di kanan, jadi kita masuk di kanan. 40 tahun dari itu, putar situ ya. Sekarang yang masuk siapa? Harun. Suara kalau dia masuk. Tanah perjanjian itu ada Joshua dan Kanan gitu ya. Jadi apa? Saya memang dulu pernah dengar ada PON di mulutnya beliau, belum pernah dengar. Jadi saya pikir ini bukan dilanjutkan program media, tapi ini kerinduan masyarakat Papua sudah cukup lama. Iya, oke bisa tambahkan. Olahraga masyarakat itu tanggung jawab dari semua manusia yang ada di tanah Papua ini, termasuk wartawan. Itu hukumnya. Karena kita mau mencanangkan satu cita-cita yang besar, menjadikan Papua sebagai tuan rumah untuk PON 2020. Tapi juga
bagaimana Papua juga bisa sukses prestasi, sukses tuan rumah. Dalam konteks itulah dari pertanyaan saudara siapa tadi? Heri, tanpa bicara pun Heri sudah bagian dari sistem untuk mempromosikan itu di sana tanpa harus kami minta. Sebab yang mau kita kapitalisasi ini adalah semua aspek kehidupan wartawan bagian dari sistem masyarakat sosial masyarakat Papua. Jadi itu sudah melekat tugas Bapak Heri dengan teman-teman yang nanti ikut Polwanas. Tanpa diminta pun Bapak harus mensosialisasikan PON 2020 ke teman-teman wartawan dari belahan Indonesia lainnya. Dan terima kasih untuk apa yang akan Bapak lakukan itu. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan PON, jangan terlalu menghayal berpikir wah budgetnya besar apa tidak. PON itu ada beberapa kriteria. Sesuai dengan kemampuan kita bisa lakukan semua cabang olahraga atau setengahnya, atau ini kita lihat kemampuan kita. Ini juga harus kami jelaskan dengan baik. Tapi yang mau kita petik dari sini adalah bahwa di Papua kita mampu berbuat sesuatu dan membangkitkan. Karena Pak Gub dan kami dari Lukman ini melihat masyarakat merindukan satu identitas diri. Dan kami melihat bahwa olahraga ini kita bisa jadikan trigger untuk dia rasa percaya diri, rasa identitasnya itu muncul, yang nantinya bisa menginfluence ke aspek-aspek kehidupan yang lainnya, sosial, ekonomi. Nah, ini bangkitnya bagaimana? Bangkit baru mandiri. Seperti itu. Jadi teman-teman wartawan itu bagian tidak terpisahkan daripada suksesnya. Suksesnya nanti itu, tapi dari sekarang sudah harus mulai ini ya, mempromosikan sukses PON ini. Seperti itu. Karena ini tidak ada, seperti Pak Bu bilang, tidak ada tujuan politis dalam mobilisasi. Karena itu kalau secara logika dipikir, kita berdua selesai 2018, kalau Tuhan mengenai semuanya 2018. Tapi kita punya keinginan bagaimana masyarakat Papua bisa maju. Jadi itulah konferensi ini, tugas wartawan sangat penting. Itu sesuai dengan rapat kita waktu di Jakarta. IO ini penting. Nah, wartawan sebagian sub kecil dari event organizer. Nah, kami butuh IO yang baik formal yang nanti melakukan ini semua. Ya, kadang-kadang suatu acara yang luar biasa dengan biaya yang besar menjadi tidak luar biasa karena event organizer-nya tidak mampu mengkapitalisasi acara itu. Tapi kadang-kadang acara yang sebenarnya tidak masuk akal seolah-olah jadi wah karena IO-nya bisa mengorganisasi itu dengan baik. Dalam konteks ini teman-teman wartawan lokal ini masuk dalam itu. Jadi saya pikir jangan kita hari ini tidak usah buang waktu energi dan tanya pertanyaan yang bikin kepala sakit, Pak. Ya. Seperti itu. Coba kasih solusi. Bisa nggak kita sekarang mulai di Papua ini biasakan jangan bertanya terus tapi solusi. Pak Lukas butuh solusi hari ini. Kalau Anda merasa bagian dari masyarakat Papua, ingin bangun Papua, kasih solusi, jangan tanya terus. Ya. Saya butuh solusi, kita semua butuh solusi. Kami berduanya hanya orang politik yang menduduki jabatan politik, tidak tahu semua hal di dunia ini. Ya, itu faktanya. Jadi, kalau bisa, kasih solusi. Habis tanya, saya senang begitu, Pak Ferry, Jeffrey kan? Heri. Oh, Heri. Bagus, tadi tanya selesai, terus kasih solusi sekalian. Jadi, pertanyaan dan jawaban gitu. Karena kita langsung berpikir terlalu banyak hal jadi. Nanti Polwanas itu kita bantu juga itu kekurangannya. Saya langsung lapor ke Bapak bahwa PBI seluruh Indonesia siap untuk mendukung kegiatan Papua menuju PON 2020
dengan catatan kalau Bapak ada waktu kita berencana waktu audiens dengan Bapak di Jakarta, tapi karena belum ada waktu Bapak sudah janji kapan-kapan kita ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa rencananya kalau tanggal 9 Bapak launching Hari Olahraga Nasional di sini untuk PON di sini, saya usulkan Pak Wakil Gubernur launching dengan kita di Banjarmasin kepada semua wartawan seluruh Indonesia di Kalimantan Selatan, supaya ini dua-dua jalan semua bombardir untuk seluruh Indonesia. Karena itu tanggal 9 kita bikin satu acara besar di sana. Terima kasih Pak. Bicara khusus dengan pers tentang sosialisasi launching. Jadi intinya kami sudah siap. Ya, dan juga kita akan membuka sayembara pembuatan logo dan sebagainya. Ya, maskot PON. Sekaligus itu akan di launching sehingga masyarakat siapapun bisa ikut sayembara serta dalam pembuatan maskot PON. Mungkin begitu Pak. Ini sayembara apa? Maskot. Ya, maskot PON. Bisa.